Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam hormat. Kami haturkan khusus kepada Bapak dan Ibu sekalian, para sesepuh, orang tua kami, serta seluruh pensiunan yang senantiasa kami muliakan, dan kami doakan agar selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan yang paripurna, serta hati yang tenang dalam menjalani hari-hari di masa purna bakti ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhonya semata, pada kesempatan yang sangat baik dan penuh berkah ini, kami dapat kembali menyapa Bapak dan Ibu dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, untuk menyampaikan sebuah kabar gembira, kabar yang bukan sekadar angin lalu, melainkan informasi resmi yang membawa kepastian dan harapan baru bagi seluruh keluarga besar pensiunan aparatur sipil negara, ASN, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, di seluruh penjuru tanah air, yang mana breaking news atau berita terkini yang sangat krusial ini berkaitan erat dengan kesejahteraan Bapak dan Ibu sekalian di tahun mendatang. Dengan penuh rasa syukur, kami ingin menegaskan di awal perjumpaan kita ini bahwa pemerintah pusat melalui instansi-instansi terkait yang berwenang telah mengambil keputusan final dan mengikat mengenai nasib kenaikan gaji pensiun serta pembayaran rapel untuk tahun anggaran 2025. Sebuah keputusan yang memastikan bahwa dana tersebut resmi akan dicairkan dan insya Allah seluruh hak yang melekat pada Bapak dan Ibu akan diterima secara utuh, penuh, tanpa ada pengurangan sedikit pun, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ini bukanlah kabar burung, bukan isu liar yang tidak bertanggung jawab, dan bukan pula informasi palsu yang seringkali membuat resah di berbagai grup percakapan digital, melainkan sebuah fakta terkonfirmasi yang patut kita sambut dengan sujud syukur. Selanjutnya, agar tidak ada lagi keraguan, kebingungan, atau tanda tanya yang menggantung di benak Bapak dan Ibu sekalian, izinkanlah kami untuk menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan seluruh detail informasi ini secara perlahan, runtut, mendalam, dan menggunakan bahasa yang sederhana serta santun agar mudah dipahami, dicerna, dan diresapi oleh Bapak dan Ibu yang sudah sepuh, dengan harapan besar bahwa setelah menyimak penjelasan panjang lebar ini, hati Bapak dan Ibu menjadi jauh lebih tenang, pikiran menjadi lebih terang, dan kesiapan mental untuk menyambut proses pencairan ini menjadi lebih matang. Kita semua menyadari bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini, suasana di kalangan pensiunan sedikit menghangat dengan banyaknya pertanyaan yang berseliweran. Ada rasa penasaran yang membuncah mengenai apakah benar rapel itu ada, apakah kenaikan gaji pokok pensiun itu benar-benar akan direalisasikan, atau apakah semua itu hanya wacana semata yang akan menguap begitu saja. Dan kini, teka-teki itu telah terjawab dengan sangat gamblang, karena pemerintah telah menetapkan sebuah garis kebijakan yang tegas bahwa kenaikan pensiun ini masa berlakunya dihitung mulai tanggal 5 Desember, sebuah tanggal yang menjadi titik tolak perhitungan hak Bapak dan Ibu. Dan karena adanya mekanisme perubahan sistem administrasi keuangan negara yang membutuhkan waktu, ketelitian, serta proses verifikasi yang berlapis, maka timbullah konsekuensi logis berupa selisih bayar dari periode tersebut yang kemudian akan dibayarkan dalam bentuk rapel atau pembayaran susulan yang digabungkan, yang artinya, selain Bapak dan Ibu akan menikmati kenaikan gaji pensiun bulanan yang rutin, Bapak dan Ibu juga akan menerima rezeki tambahan berupa akumulasi selisih dari bulan-bulan sebelumnya yang belum terbayarkan dengan nominal baru tersebut. Kabar gembira ini tentu saja menjadi oase yang menyejukkan dan membawa harapan yang sangat besar, terutama bagi Bapak dan Ibu para pensiunan yang selama ini menggantungkan roda ekonomi rumah tangga sepenuhnya pada pendapatan pensiun bulanan, mengingat kami sangat memahami bahwa dana pensiun bagi Bapak dan Ibu bukan sekadar angka di rekening, melainkan penyambung napas kehidupan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari, menebus obat-obatan rutin demi menjaga kesehatan, membayar tagihan listrik dan air, atau bahkan sekadar menyisihkan sedikit rezeki untuk membantu anak cucu yang mungkin sedang membutuhkan uluran tangan, sehingga keputusan pemerintah ini adalah sebuah anugerah yang sangat patut disyukuri dan dinanti-nantikan realisasinya.
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini kami akan mencoba membedah dan menjelaskan fakta-fakta penting secara mendetail yang perlu Bapak Ibu pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dimulai dari pemahaman tentang kata dipastikan cair atau resmi, yang mana ketika pemerintah menggunakan terminologi tersebut, itu bermakna bahwa dari sisi anggaran negara, uangnya sudah tersedia dan dialokasikan. Dari sisi regulasi atau payung hukum, dokumennya sudah ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan dari sisi eksekusi, PT Taspen, Persero, serta PT Asabri, Persero, selaku operator pembayaran dana pensiun sudah menerima instruksi resmi dan mandat langsung untuk segera melakukan penyesuaian sistem pembayaran mereka agar sinkron dengan tarif baru. Proses penyesuaian sistem ini, Bapak Ibu yang kami hormati, bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam sekejap mata, seperti membalikkan telapak tangan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, kecermatan ekstra, dan validasi data yang berlapis karena setiap individu pensiunan memiliki riwayat data yang unik dan berbeda-beda, mulai dari perbedaan golongan ruang gaji, perbedaan masa kerja yang dihitung dalam tahun dan bulan, perbedaan pangkat terakhir saat purna tugas, hingga status keluarga tertanggung yang meliputi suami, istri, dan anak yang masih masuk dalam tanggungan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini seluruh proses rumit tersebut sedang dikebut penyelesaiannya oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab agar dana dapat segera sampai ke tangan Bapak Ibu. Namun, ada satu hal krusial yang perlu dipahami dengan bijak, bahwa kata resmi tidak serta-merta, berarti uang akan langsung masuk ke rekening detik itu juga saat pengumuman keluar, karena ada sebagian dari Bapak Ibu yang mungkin mengira demikian, lalu menjadi cemas, khawatir, atau bahkan panik ketika mengecek saldo di ATM, namun belum melihat adanya penambahan angka. Padahal resmi di sini lebih merujuk pada kepastian hukum bahwa keputusan final telah diketok palu, sedangkan proses masuknya dana ke rekening penerima tetap harus mengikuti alur administratif perbankan dan prosedur internal Taspen serta Asabri yang memiliki jadwal tersendiri. Terkadang ada yang dananya masuk lebih cepat di awal waktu, kadang ada yang masuk selang beberapa hari kemudian, dan variasi waktu ini adalah hal yang lumrah dalam sistem transfer massal yang melibatkan jutaan penerima di seluruh Indonesia. Jadi yang paling penting untuk dipegang adalah keyakinan bahwa semua pensiunan yang berhak pasti akan menerima haknya sesuai dengan regulasi yang berlaku tanpa terkecuali. Selanjutnya, mari kita bahas secara mendalam mengenai siapa saja subjek atau penerima yang berhak mendapatkan kenaikan dan rapel ini, di mana kebijakan ini bersifat menyeluruh dan inklusif, mencakup seluruh pensiunan tanpa ada diskriminasi atau pengecualian, mulai dari pensiunan ASN golongan terendah, yaitu golongan 1 hingga golongan tertinggi, yaitu golongan 4, kemudian pensiunan prajurit TNI dari pangkat tamtama hingga perwira tinggi, pensiunan anggota Polri, serta tidak ketinggalan para penerima pensiun janda, duda dan yatim piatu dari para abdi negara yang telah mendahului kita. Meskipun persentase kenaikannya sama rata untuk semua kategori berdasarkan peraturan pemerintah, namun nilai nominal rupiah final yang akan diterima oleh masing-masing orang tentu akan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena dasar perhitungan kenaikan adalah gaji pokok pensiun terakhir yang dimiliki masing-masing individu, di mana gaji pokok tersebut dipengaruhi oleh pangkat, golongan, dan masa kerja sewaktu masih aktif berdinas. Jadi jika Bapak Ibu mendapati jumlah kenaikan atau rapel yang diterima tidak sama persis dengan teman sejawat, tetangga, atau saudara sesama pensiunan, mohon dimaklumi bahwa itu adalah hal yang sangat normal, wajar, dan matematis. Kemudian, kita masuk pada pembahasan inti mengenai apa itu rapel. Agar Bapak Ibu semakin paham, rapel sejatinya adalah istilah untuk menyebut pembayaran selisih gaji yang tertunda, yang muncul karena adanya jarak waktu antara tanggal berlakunya kebijakan kenaikan, dalam hal ini sejak 5 Desember, dengan tanggal kesiapan sistem pembayaran untuk menyalurkan nominal baru tersebut, sehingga selisih uang yang seharusnya diterima pada periode jeda tersebut dikumpulkan, diakumulasikan, dan dibayarkan secara sekaligus di kemudian hari, atau yang sering kita sebut dirapel. Inilah sebabnya mengapa nilai rapel yang diterima nanti bisa terlihat cukup besar dan signifikan bagi beberapa pensiunan, khususnya bagi mereka yang memiliki masa kerja yang sangat panjang atau pensiun dengan golongan dan pangkat yang tinggi.
karena pengalinya lebih besar. Namun dalam realitanya, tidak jarang kami menemukan ada pensiunan yang merasa kecewa atau bingung karena rapel yang mereka terima dirasa kurang besar atau tidak sesuai dengan hitungan kasar mereka sendiri, dan seringkali setelah ditelusuri, penyebab utamanya adalah ketidakakuratan data yang tercatat di sistem database Taspen atau Asabri, seperti misalnya masa kerja yang belum diperbarui sesuai SK terakhir, golongan pensiun yang masih tercatat golongan lama, atau adanya perbedaan data unit kerja yang belum disinkronkan. Oleh karena itu, kami sangat menyarankan agar Bapak Ibu rajin memeriksa slip pencairan atau notifikasi gaji pensiun agar Bapak Ibu tahu betul komponen apa saja yang dihitung, berapa gaji pokoknya, berapa tunjangan keluarganya, dan berapa tunjangan pangannya. Jika dalam pemeriksaan tersebut Bapak Ibu menemukan adanya kejanggalan, angka yang aneh, atau data yang tidak sesuai dengan fakta, kami himbau untuk segera, tanpa menunda-nunda, mendatangi kantor cabang Taspen atau Asabri terdekat, atau menghubungi layanan pelanggan mereka yang kini sudah semakin mudah diakses. Jangan menunggu terlalu lama atau membiarkan kesalahan itu berlarut-larut, karena alhamdulillah para petugas di sana siap melayani dan membantu memeriksa apakah data Bapak Ibu sudah benar atau memang perlu dilakukan perbaikan dan rekonsiliasi data, dan prinsipnya semakin cepat diperiksa, semakin cepat pula penyelesaiannya sehingga hak Bapak Ibu bisa diterima secara utuh. Berikut ini kami sampaikan juga betapa pentingnya kesadaran untuk memperbarui data pensiunan secara berkala, karena banyak sekali Bapak Ibu yang mungkin karena kesibukan atau ketidaktahuan, sudah bertahun-tahun tidak pernah mengecek status datanya lagi. Padahal perubahan status dalam keluarga seperti meninggalnya pasangan, anak yang sudah lulus kuliah atau menikah, pindah alamat domisili, atau perubahan pada SK pensiun bisa sangat mempengaruhi perhitungan tunjangan yang berhak diterima. Bila data yang ada di sistem tidak benar atau kadaluarsa, sistem komputer bisa saja tidak mengenali hak tertentu yang seharusnya Bapak Ibu terima, sehingga dengan proaktif memperbarui data sejak awal, proses pencairan segala macam tunjangan dan kenaikan akan berjalan jauh lebih lancar dan presisi. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama alasan mulia di balik keputusan pemerintah memberikan kenaikan dan rapel ini di tahun 2025, yang mana kita semua merasakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kondisi ekonomi global dan nasional mengalami dinamika yang luar biasa. Harga-harga kebutuhan pokok di pasar seperti beras, minyak goreng, telur, dan sayur mayur mengalami peningkatan yang cukup tajam. Belum lagi biaya layanan kesehatan dan obat-obatan yang juga ikut merangkak naik. Pemerintah sangat memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa para pensiunan adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak oleh inflasi ini, karena mayoritas pensiunan tidak lagi memiliki penghasilan tambahan dan hanya mengandalkan gaji pensiun bulanan, sehingga kebijakan kenaikan pensiun dan pembayaran rapel ini bertujuan untuk memberikan sedikit ruang bernapas, meringankan beban di pundak Bapak Ibu, membantu agar dapur tetap ngebul, kebutuhan harian terpenuhi, dan menjaga daya beli para lansia agar tetap bisa hidup layak dan bermartabat. Insya Allah, kebijakan ini bukan hanya sekadar angka statistik ekonomi, tetapi dapat memberikan manfaat nyata, keberkahan, dan kelegaan di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan ini. Kemudian mengenai teknis waktu masuknya pembayaran ke rekening Bapak Ibu, perlu kami jelaskan bahwa seperti kebiasaan yang sudah-sudah, gaji pensiun bulanan rutin yang nominalnya sudah disesuaikan dengan kenaikan akan masuk terlebih dahulu pada tanggal pembayaran gaji pensiun yang biasa, lalu setelah itu, rapel atau uang selisihnya akan masuk sebagai transaksi terpisah atau transferan kedua. Transferan rapel ini bisa terjadi pada hari yang sama hanya beda jam, atau bisa juga beberapa hari kemudian tergantung kecepatan proses clearing antar bank. Sehingga kemunculan dua notifikasi transaksi masuk dalam satu periode bulan adalah hal yang sangat wajar, normal, dan justru menunjukkan bahwa proses pembayaran sedang berjalan dengan baik sesuai prosedurnya. Nilai rapel setiap orang pasti akan berbeda, selain karena dasar gaji pokok yang berbeda, status pensiun juga berpengaruh, misalnya pensiunan janda atau duda, mendapatkan persentase tertentu dari gaji pokok almarhum-almarhumah pasangannya sesuai aturan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu merasa iri atau cemas jika membandingkan angka yang diterima dengan rekan sesama pensiunan lain, karena setiap orang punya rezekinya masing-masing sesuai dengan riwayat pengabdiannya.
Fokus utama Bapak Ibu sebaiknya adalah memastikan bahwa perhitungan yang diterima sudah sesuai dengan tabel gaji resmi yang dikeluarkan pemerintah dan sesuai dengan data pribadi Bapak Ibu sendiri. Kemudian perlu juga kami sampaikan sebuah informasi yang melegakan bahwa Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengurus administrasi apapun, tidak perlu mengisi formulir baru, atau datang mengantre di kantor untuk mencairkan rapel ini, karena semuanya diproses secara otomatis oleh sistem komputerisasi Taspen dan Asabri langsung ke rekening terdaftar Bapak Ibu. Hanya jika terjadi kasus khusus seperti keterlambatan yang tidak wajar atau jumlah yang sangat jauh dari hitungan, barulah Bapak Ibu perlu mengambil langkah aktif untuk bertanya langsung ke pihak Taspen atau Asabri guna mendapatkan klarifikasi. Selain itu, kami juga tidak bosan-bosannya mengingatkan agar Bapak Ibu senantiasa waspada dan berhati-hati terhadap berbagai bentuk kabar palsu, hoax, atau penipuan yang mengatasnamakan pembagian dividen pensiun. Karena setiap kali ada momentum pembaruan kebijakan pensiun seperti ini, selalu saja muncul pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan tangkapan layar palsu, pesan berantai yang menakut-nakuti, atau iming-iming hadiah yang mengada-ada lewat pesan singkat atau media sosial. Bapak Ibu cukup berpegang teguh pada pengumuman resmi pemerintah dan mengabaikan informasi yang sumbernya tidak jelas. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami cintai, sebelum kami menutup laporan panjang yang penuh informasi ini, izinkanlah kami dari lubuk hati yang terdalam menyampaikan beberapa nasihat hidup sederhana, sebuah renungan kecil yang semoga bermanfaat sebagai bekal menjalani masa tua yang bahagia bagi para pensiunan. Nasihat yang pertama, gunakanlah dana pensiun dan rezeki tambahan dari rapel ini dengan sebijak mungkin. Prioritaskan alokasi dana untuk kebutuhan pokok rumah tangga, cadangan kesehatan, dan kebutuhan penting mendesak lainnya, serta hindari pengeluaran yang bersifat konsumtif berlebihan, yang tidak memberikan manfaat jangka panjang. Nasihat yang kedua, usahakanlah untuk tetap aktif secara fisik semampu tubuh Bapak Ibu. Walaupun hanya aktivitas ringan, seperti jalan pagi santai, menghirup udara segar, melakukan senam lansia, berkebun merawat tanaman di halaman, atau aktivitas fisik lainnya yang dapat melancarkan peredaran darah dan membantu menjaga kesehatan serta vitalitas tubuh agar tidak kaku. Nasihat yang ketiga, jagalah keseimbangan emosi dan kesehatan mental dengan cara terus menjalin silaturahmi, jangan mengurung diri, sempatkan berbincang hangat dengan keluarga, anak, cucu, atau tetangga, serta ikutilah kegiatan sosial keagamaan atau kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar karena interaksi sosial dapat menjaga semangat hidup, mencegah pikun, dan membuat hati gembira. Dan nasihat yang terakhir namun yang paling utama dan tidak kalah pentingnya adalah untuk selalu bersyukur atas berapapun rezeki yang diterima dan menjaga hati tetap tenang, ikhlas, serta sabar dalam menghadapi segala situasi. Karena insya Allah ketenangan jiwa dan rasa syukur akan membawa keberkahan yang melimpah, membuat rezeki terasa cukup, dan menjauhkan kita dari penyakit hati maupun fisik. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk menyimak penjelasan yang cukup panjang ini. Dengan penuh kesabaran dan perhatian, sebuah kehormatan bagi kami dapat melayani Bapak Ibu melalui informasi ini. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan kesehatan yang prima, kedamaian hati yang abadi, umur yang panjang lagi berkah, serta rezeki yang halalan tayyiban bagi Bapak Ibu semuanya beserta seluruh keluarga tercinta di rumah. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada kami dengan cara menekan tombol like, membagikan informasi ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya, agar mereka juga mendapatkan pencerahan, dan berlangganan saluran informasi ini agar informasi penting dan valid seperti ini dapat terus tersebar luas menjangkau lebih banyak pensiunan yang membutuhkan kepastian di tengah simpang siur informasi. Insya Allah dengan niat baik untuk saling membantu, kami akan hadir kembali menyapa Bapak Ibu dengan pembaruan informasi resmi berikutnya di masa yang akan datang. Akhirul kalam, kami pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan sampai jumpa kembali.